Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Pak Guru doakan semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu soal ujian sekolah pendidikan agama Islam dan budi pekerti tahun pelajaran 2021-2022. Baik anak-anak, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak silakan disimak pembahasan soalnya. Soal nomor 1, perhatikan lafal ayat-ayat Al-Quran berikut. Yang pertama, Ar-Rahmanir-Rahim. Yang kedua, Allahus Somad. Yang ketiga, Malikin Nas. Yang keempat, Wal Asr. Dari beberapa lafal ayat Al-Quran di atas, yang termasuk surat Al-Ikhlas ditunjukkan pada nomor titik-titik. Nomor berapa? Yaitu nomor 2. Jawabannya adalah B. Soal nomor 2, Ilahin Nas. Lafal di samping adalah salah satu ayat surat An-Nas yang artinya titik-titik. Ilahi berarti adalah sesembahan. Jadi jawabannya adalah D, sesembahan manusia. Soal nomor 3, Idza jaa nasrullahi wal fath. Potongan lafal ayat di samping dibaca titik-titik. Ayo yang mana? Yaitu yang A. Soal nomor 4, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Pernyataan di samping merupakan salah satu terjemah surat Al-Fil yang berbunyi titik-titik. Seperti berarti ka'asfin, ya. Berarti yang mana jawabannya? Yaitu yang D. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Soal nomor 5, perhatikan terjemah ayat berikut. Dan demi negeri Mekah yang aman ini. Ayat yang sesuai dengan terjemah di atas adalah, ayo yang mana? Yaitu wahadzal baladil amin. Jawabannya adalah C, aman itu amin, ya. Soal nomor 6, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kandungan makna dari surat Al-Ma'un ayat kedua di samping adalah titik-titik. Di sini ada kata kuncinya yaitu yatim. Berarti yang mana? Yang A, dianjurkan menyayangi dan mencintai anak yatim. Soal nomor 7, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Pertama, Lukas yang beragama non-muslim mempersilahkan Ahmad melaksanakan sholat asar terlebih dahulu sebelum mereka bermain bersama. 2. Sinta selalu menyisihkan sebagian dari uang sakunya untuk ditabung. 3. Rois ikut membantu tetangganya yang sedang terkena musibah meskipun tetangga tersebut memiliki keyakinan yang berbeda dengannya. 4. Zainab memberanikan diri untuk bertanya kepada bapak dan ibu guru ketika ada materi pelajaran yang belum paham. Dari beberapa pernyataan di atas, perilaku yang sesuai dengan pesan pokok surat Al-Kafirun terdapat pada nomor titik-titik. Al-Kafirun itu tentang toleransi. Berarti yang mana? Yaitu yang 1 dan berapa kira-kira anak-anak? Yaitu 1 dan 3. Jawabannya adalah B. Soal nomor 8, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Jihan meminta maaf karena tidak sengaja menginjak kaki temannya. 2. Hanan merapikan tempat tidur sendiri tanpa disuruh orang tuanya. 3. Lucy belajar dengan tekun untuk mewujudkan cita-citanya. 4. Rina selalu merawat tanamannya dengan menyirami setiap pagi dan sore. Perilaku yang sesuai dengan Asmaul Husna Al-Khaliq ditunjukkan pada nomor titik-titik. Ayo Al-Khaliq yang mana? Yaitu yang keempat. Rina selalu merawat tanamannya dengan menyirami setiap pagi dan sore. Berarti yang mana? Yaitu yang D.
Soal nomor 9, sering berkunjung ke perpustakaan sekolah untuk menambah pengetahuan adalah contoh perilaku dalam meneladani Asmaul Husna titik-titik. Menjadi orang yang tahu, yang berilmu. Berarti ya, Asmaul Husna adalah Al-Alim B. Soal nomor 10, dimanapun manusia melakukan kegiatan yang positif maupun negatif, pasti dilihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah memiliki Asmaul Husna titik-titik. Di sini kata kuncinya adalah dilihat Allah. Berarti Allah Maha melihat. Berarti apa? Al-Basir. Jawabannya adalah B. Soal nomor 11, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berdiri sendiri atau mandiri. Bermakna bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurus segala perkara atau urusan makhluknya tanpa membutuhkan apapun. Al-Asmaul Husna yang sesuai dengan pernyataan tersebut adalah titik-titik berdiri sendiri atau mandiri, yaitu Al-Qayyum, yaitu C. Soal nomor 12, malaikat yang setia menemani Rasulullah saat Isra dan Mi'raj bertugas menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah titik-titik. Malaikat siapa? Itu Jibril. Jawabannya adalah D. Soal nomor 13, perhatikan tabel berikut. Nama-nama Rasul yang mendapat gelar Ulul Azmi dari tabel tersebut ditunjukkan pada nomor titik-titik. Kita lihat nomor 1 ada Nabi Ayub, berarti tidak kan? Kemudian nomor 2 di sini ada Nabi Yusuf, berarti tidak. Kemudian nomor 4 ini ada Nabi Adam, berarti tidak. Berarti yang termasuk adalah nomor 3, yaitu C. Soal nomor 14, gunung-gunung yang berdiri tegak, sungai-sungai yang panjang berliku, dan binatang yang beraneka rupa merupakan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernyataan tersebut sesuai dengan Al-Asmaul Husna titik-titik. Di sini kata kunci adalah kekuasaan, berarti kuasa. Berarti apa? Yaitu Al-Muqtadir. Jawabannya adalah A. Soal nomor 15, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Dari beberapa pernyataan di atas, tanda-tanda kiamat kubro ditunjukkan pada nomor titik-titik. Munculnya Dajjal, ya. Kemudian banyaknya ulama yang wafat, tidak. Turunnya Nabi Isa, ya. Kemaksiatan merajalela, tidak. Dan munculnya Imam Mahdi, iya. Berarti 1, 3, 5. Jawabannya adalah C. Soal nomor 16, kesuksesan yang diperoleh manusia tidak terlepas dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesuksesan juga dapat tercapai jika ada usaha dari manusia. Perilaku yang mencerminkan keimanan kepada qada dan qadar sesuai deskripsi tersebut adalah titik-titik, yaitu melakukan ikhtiar sesuai kemampuan. Jawabannya adalah A. Nomor 17, perhatikan gambar berikut. Gambar di samping adalah contoh perilaku hidup bersih di lingkungan titik-titik, di mana di sini ada anak, kemudian ada orang tua, berarti yaitu di rumah. Jawabannya adalah B. Soal nomor 18, perilaku ikhlas menjadi salah satu syarat diterimanya amal. Cara yang tepat dalam mengimplementasikan perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari adalah titik-titik, yaitu memberikan bantuan kepada siapapun tanpa mengharap imbalan. Jawabannya adalah A. Soal nomor 19, Utsman menyampaikan undangan dari sekolah yang dititipkan kepadanya untuk disampaikan kepada orang tuanya dengan penuh tanggung jawab. Pernyataan di atas mencerminkan perilaku titik-titik menyampaikan undangan. Berarti apa? Itu amanah. Jawabannya adalah D. Soal nomor 20,
Anak yang suka membaca akan memperoleh tambahan pengetahuan, sedangkan perintah membaca tercantum dalam Al-Quran surat titik-titik. Surat apa? Yaitu Al-Alaq. Jawabannya A. Soal nomor 21. Afifah menemukan uang di halaman sekolah. Kemudian ia menyerahkannya kepada bapak ibu guru supaya bisa segera ketemu pemiliknya. Sikap yang dicontohkan Afifah mencerminkan perilaku titik-titik. Perilaku apa kira-kira? Yaitu jujur. Jawabannya adalah C. Soal nomor 22. Perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini. 1. Mendengarkan penjelasan yang disampaikan saat kegiatan pembelajaran. 2. Membantu meringankan beban pekerjaan orang tua di rumah. 3. Mematuhi aturan yang ditetapkan orang tua di rumah. 4. Menghormati saudara yang lebih tua. Pernyataan di atas yang menunjukkan contoh perilaku hormat kepada orang tua terdapat pada nomor titik-titik. Di sini yang harus kita pahami adalah orang tua, berarti 2 dan 3. Jawabannya adalah B. Soal nomor 23. Perhatikan pernyataan berikut. Banu mengusulkan agar ada perubahan tempat duduk di kelas setiap minggunya. Siska tidak setuju dengan usul Banu karena ia ingin selalu duduk di depan. Sikap menghargai orang lain sesuai dengan deskripsi tersebut adalah titik-titik. Bagaimana? Itu Banu dan Siska sebaiknya mengikuti hasil keputusan musyawarah ke kelas. Soal nomor 24. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. 1. Tata selalu belajar dengan tekun meskipun tidak ada tugas dari guru. 2. Gilang datang ke sekolah sebelum bel berbunyi. 3. Radia menghibur sahabatnya yang tertimpa musibah. 4. Kevin membantu korban bencana alam dengan mendonasikan tabungannya. Contoh sikap simpati terhadap sesama ditunjukkan pada nomor titik-titik, yaitu 3 dan 4. Jawabannya adalah B. Soal nomor 25. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. 1. Menciptakan kerukunan dalam masyarakat. 2. Melatih keberanian dalam menyampaikan pendapat. 3. Memperkuat persatuan dan kesatuan. 4. Meningkatkan kesejahteraan keluarga. Manfaat sikap toleransi dari pernyataan di atas terdapat pada nomor titik-titik. Ayo, nomor 25 jawabannya apa? Yaitu 1 dan 3. Jawabannya adalah B. Menciptakan kerukunan dalam masyarakat dan memperkuat persatuan dan kesatuan. Soal nomor 26. Sebelum beribadah, umat Islam harus bersuci terlebih dahulu. Salah satu tata cara bersuci adalah tayamum yang dilakukan dengan menggunakan titik-titik. Dengan menggunakan apa? Yaitu debu. Jawabannya adalah C. Soal nomor 27. Perhatikan gambar sholat berikut. Ya, ini adalah gerakan ketika sujud. Bacaan doa sesuai gambar tersebut adalah Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Jawabannya A. Soal nomor 28. Perhatikan bacaan berikut. Kita astagfirullahaladzim, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Bacaan zikir tersebut dibaca setelah sholat. Salah satu hikmah membaca zikir adalah yaitu hati menjadi tentram. Jawabannya C. Soal nomor 29. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. 1. Melatih kejujuran, menjaga kesehatan jasmani, serta melatih kesabaran. 2. Menambah pengetahuan, memperoleh pahala, dan mempererat tali silaturahmi. 3. Melatih kedisiplinan dalam menggunakan waktu dalam hidupnya. 4. Membersihkan harta dan jiwa serta melatih kepedulian terhadap sesama manusia. Pernyataan-pernyataan di atas adalah beberapa hikmah ibadah.
yang termasuk hikmah ibadah sholat ditunjukkan pada nomor titik-titik, yaitu nomor berapa? Nomor 3, melatih kedisiplinan dalam menggunakan waktu dalam hidupnya. Berarti jawabannya adalah C. Soal nomor 30. Perhatikan gambar berikut. Rukun wudhu ada 6. Adapun rukun wudhu ketiga ditunjukkan gambar titik-titik. Pertama yaitu niat, kedua membasuh muka, ketiga adalah membasuh tangan sampai siku. Berarti ditunjukkan nomor 1. Soal nomor 31. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Melatih kejujuran meskipun tidak ada yang melihat. 2. Akan merasakan sehat jasmani dan rohaninya. 3. Hati menjadi tentram dan pikiran tenang. 4. Mendapat kemudahan dalam mencari rizki. Pernyataan di atas yang menunjukkan hikmah puasa Ramadan terdapat pada nomor titik-titik. Ayo nomor berapa anak-anak? Nomor 31, yaitu nomor 1 dan 2. Melatih kejujuran meskipun tidak ada yang melihat. Dan yang kedua akan merasakan sehat jasmani dan rohaninya. Jawabannya adalah D. Soal nomor 32. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. 1. Melatih kesabaran dalam kehidupan. 2. Allah akan menambah rezekinya. 3. Allah akan menghapus sebagian dosanya. 4. Melatih kedisiplinan dalam menata waktu. Pernyataan di atas yang menunjukkan hikmah berinfak terdapat pada nomor titik-titik. Yo, kira-kira hikmah berinfak itu apa? Yaitu Allah akan menambah rizkinya dan Allah akan menghapus sebagian dosanya. 2 dan 3. Jawabannya adalah B. Soal nomor 33. Meskipun Allah SWT telah menerima taubat Nabi Adam dan Hawa, namun sebagaimana kehendak Allah, mereka tetap diturunkan ke bumi untuk menjadikan keduanya khalifah di muka bumi. Nabi Adam dan Hawa menjalaninya dengan baik dan tetap bersyukur kepada Allah. Berdasarkan kisah singkat di atas yang dapat kita contoh dari sikap keteladanan Nabi Adam adalah titik-titik, yaitu selalu berprasangka baik dengan ketetapan Allah. Soal nomor 34. Cermati kisah-kisah Nabi berikut. Pernyataan yang menunjukkan kisah Nabi Ibrahim terdapat pada nomor titik-titik. Kita cek dulu. Nomor 1, beliau merupakan Nabi terakhir. Berarti siapa? Nabi Muhammad. Nomor 2, saudaranya juga seorang Nabi dan Rasul. Berarti siapa? Nabi Musa. Kemudian nomor 3, dilahirkan dari seorang ibu tanpa perantara ayah. Berarti Nabi Isa, ya. Yang nomor 2 tadi Nabi Musa. Nomor 4, mendapat mukjizat dari Allah yaitu tidak mempan terbakar api. Lah, ini Nabi Ibrahim. Berarti jawabannya adalah D. Soal nomor 35. Nabi yang terkenal karena kesabaran dan ketaatannya kepada Allah mendapat ujian dan cobaan yang silih berganti, mulai dari hartanya yang hangus terbakar, anak-anaknya meninggal, sampai mendapat penyakit yang cukup parah. Namun beliau tetap taat dalam beribadah kepada Allah. Nabi yang dimaksud adalah titik-titik. Ayo, Nabi siapa yang ujiannya luar biasa? Yaitu Nabi Ayub. C. Soal nomor 36. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. Beliau, nomor 1 ya, beliau adalah putra Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatita dan berdakwah melalui kesenian wayang kulit. Ya, berarti siapa ini? Sunan Kalijaga. Nomor 2, berdakwah di daerah Gresik dan berdakwah dengan cara mengajarkan cara-cara baru dalam bercocok tanam. Berarti Sunan Gresik sudah jelas. Nomor 3,
Ajaran beliau sangat terkenal dengan istilah molimo dan berdakwah di wilayah Ampel, Surabaya, berarti Sunan Ampel. Yang keempat, berdakwah di kalangan penguasa priai Jawa. Selain itu beliau juga pernah menduduki posisi penting di Kesultanan Demak. Pernyataan yang menunjukkan kisah Sunan Kalijaga ditunjukkan nomor, yaitu satu ya, A sebenarnya. Soal nomor 37. Daud yang masih remaja awalnya diragukan saat ingin ikut dalam peperangan melawan Raja Jalut yang sangat kuat. Namun dengan pertolongan Allah, meskipun Daud hanya bersenjatakan ketapel, akhirnya mampu mengalahkan Jalut yang sangat kuat. Contoh perilaku terpuji yang sesuai dengan kisah di atas adalah yaitu bagaimana? Yaitu Fatih yakin bahwa Allah akan menolongnya ketika ia terus berusaha dan berdoa. Jawabannya adalah B. Soal nomor 38. Sejak usia remaja, Nabi Muhammad sudah dikenal sebagai pribadi yang dapat dipercaya. Bahkan pemuka Quraisy meminta solusi dan mempercayakan kepada beliau saat akan memperbaiki Ka'bah. Sifat keteladanan yang sesuai dengan kisah di atas adalah titik-titik. Sini ya, dapat dipercaya berarti jujur. Jawabannya adalah A. Soal nomor 39. Meskipun sudah menjadi khalifah, Abu Bakar tidak segan ketika diminta warganya untuk membantu memerah susu seperti kebiasaan yang beliau lakukan sebelum menjadi khalifah. Pernyataan berikut yang sesuai dengan sikap keteladanan dari narasi di atas adalah titik-titik, yaitu apa? Yunus tidak sombong dan tetap rendah hati meskipun juara ke kelas. Jawabannya adalah B. Soal nomor 40. Ashabul Kahfi akhirnya meninggalkan harta, rumah, dan kota kelahirannya untuk bersembunyi dalam gua demi menyelamatkan keimanan kepada Allah dan bersabar dengan keadaan tersebut. Kisah di atas mengajarkan keteladanan kepada kita agar bersikap tidak bersikap apa? Yaitu rela meninggalkan segalanya demi iman. Jawabannya adalah D. Baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan yaitu soal Romawi 2. Soal nomor 41. Ali dan Rangga berencana belajar kelompok pada hari Minggu, tetapi Rangga harus beribadah ke gereja pada hari Minggu jam 8 pagi. Bagaimana seharusnya sikap Ali? Yaitu bagaimana? Yaitu mempersilahkan Rangga untuk beribadah terlebih dahulu. Soal nomor 42. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitab suci kepada Rasulnya, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Sebutkan 4 isi kitab suci Al-Quran yang kamu ketahui. Yang pertama yaitu tentang akidah, kemudian ibadah, kemudian yang ketiga yaitu akhlak, dan yang terakhir adalah muamalah. Soal nomor 43. Allah telah mengajarkan kepada kita untuk bersikap santun kepada sesama. Tunjukkan 4 cara bersikap santun terhadap teman. Yang pertama, menyapa jika bertemu. Kemudian yang kedua, bertutur kata yang baik. Kemudian yang ketiga, saling menghormati. Kemudian yang keempat, tidak membeda-bedakan. Soal nomor 44. Umat Islam
selalu menantikan datangnya bulan Ramadan karena pada bulan itu banyak kegiatan yang bernilai ibadah, di antaranya sholat sunnah taraweh. Jelaskan 4 hikmah sholat sunnah taraweh. Yang pertama, apa anak-anak? Sebagai syiar agama Islam. Yang kedua, mendapat pahala dari Allah. Kemudian yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah. Yang keempat, yaitu menambah keimanan kepada Allah. Soal nomor 45. Luqman adalah seorang hamba Allah yang soleh dan patut diteladani. Dia bukan seorang nabi, tetapi namanya diabadikan dalam Al-Quran surat Luqman. Sebutkan 4 pesan Luqman kepada anaknya sesuai Quran surat Luqman ayat 17. Baik ya, sekarang kita jawab bersama-sama, yaitu surat Luqman ayat 17 isinya tentang yang pertama, yaitu supaya mendirikan sholat wajib maupun sunnah. Kemudian yang kedua, apa anak? Berbuat kebajikan kepada sesama manusia. Kemudian yang ketiga, yaitu menjauhi kemungkaran. Kemudian yang keempat, sabar dalam menghadapi ujian hidup. Nah, demikian yaitu pesan dari Luqman kepada anaknya berdasarkan Quran surat Luqman ayat 17. Anak-anak semua, demikian tadi pembahasan soal, yaitu ujian sekolah, mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Semoga bermanfaat, menambah yaitu wawasan kalian, dan semoga nanti ketika menghadapi ujian mendapatkan hasil yang maksimal. Sekian dari Pak Guru, kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf jika salah kata dalam pembahasan soal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.